Dalam hidup, kita tak bisa lepas dari namanya kemarahan atau kejengkelan yang disebabkan perilaku buruk orang lain terhadap kita. Seperti digunjing teman, difitnah kawan, diejek tetangga, dihina oleh saudara, dikucilkan oleh keluarga, dihianati oleh pasangan, atau kepercayaan. Siapapun dia, bila diremehkan pasti akan marah. Dan siapapun dia, bila mendapat perlakuan yang menyinggung perasaan, pasti ingin membalas perlakuannya. Kita ingin membalas dendam, kita ingin dia merasakan apa yang kita rasakan. Kita ingin dia menerima perlakuan yang sama seperti dia memperlakukan kita. Kita ingin dia menangis, kita ingin dia terluka. Namun kita harus sadar, membalas dengan cara yang sama bukanlah solusi penyelesaian masalah. Balas dendam tidak layak untuk kita. Jika kita berkonsentrasi pada balas dendam, kita justru akan menjaga luka-luka itu tetap segar, yang seharusnya bisa kita sembuhkan. Oleh karena itu, daripada kita memilih opsi membalas dendam dengan cara yang sama, lebih baik kita memilih opsi lain yang jauh lebih bijak dan elegan, yaitu membalas dendam dengan cara positif. Dan inilah 5 cara balas dendam dengan secara positif. 1. Memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita menerima apa yang sudah mereka lakukan, tapi memaafkan berarti kita sudah mencegah semua perbuatan itu tidak sampai merusak sikap dan pikiran kita. Balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan apa yang sudah mereka lakukan. Karena memaafkan dan melepaskan yang sudah mereka lakukan akan menghapus semua dendam dalam perasaan kita. Menyimpan perasaan dendam hanya akan menyakiti diri dan pikiran kita sendiri. Sehingga akhirnya kita tidak akan sanggup menyelesaikan masalah yang ada di luar apabila kita belum sanggup menyelesaikan masalah yang ada dalam pikiran kita. Yang kedua adalah menjadi orang berkelas. Sikap menjadi penilaian orang lain terhadap kita. Pastikan kita selalu menjaga etika dan norma pada semua orang yang kita temui, termasuk mereka yang merendahkan. Dengan menjaga sikap akan menjadikan kita sebagai orang yang berwibawa dan berkelas. Dengan menjadikan diri kita berwibawa, kita akan mudah untuk disegani oleh orang-orang di sekitar. Selalu mendapat perlakuan baik, selalu didengar perkataannya, dan mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar, sehingga kita tidak mudah lagi untuk diremehkan, disepelekan, dan dikendalikan orang lain. Yang ketiga adalah menjadi lebih bahagia. Balas dendam terbaik yang ketiga adalah menjadikan diri kita bahagia, karena tidak ada hal yang membuat orang kesal setengah mati selain melihat diri kita hidup senang dan bahagia. Jangan pernah sesekali memperlihatkan kesedihan ataupun merasa tersakiti oleh perlakuan jahatnya. Karena apabila kita menampakkan kesedihan, mereka akan merasa menang karena udah berhasil menjatuhkan diri kita. Tetapi dengan terlihat lebih bahagia akan membuat mereka berpikir kalau apa yang mereka perbuat itu sia-sia, tidak mempan, dan tidak ada hasilnya. Yang keempat adalah menjadi lebih baik. Balas dendam terbaik yang keempat adalah menjadikan diri kita lebih baik daripada sebelumnya. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, kita bisa lebih dewasa dan dihargai atau berguna bagi orang-orang di sekitar. Salah satu alasan kenapa mereka suka merendahkan diri kita, ya mungkin karena kita tidak jauh lebih baik darinya. Supaya tidak ada celah buat mereka dan menutupi mulut busuknya, yaitu jadikan diri kita jauh lebih baik dari mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa kerendahan tidak lagi pantas buat kita. Yang kelima adalah balas dengan kebaikan. Balas dendam terakhir yang terbaik adalah balas perlakuan mereka dengan kebaikan kita. Api yang menyala-nyala bisa dipadamkan dengan air. Begitu juga perilaku buruk mereka, kejahatan mereka, ejekan mereka akan hilang apabila diri kita menjadi seseorang yang bisa berbuat kebaikan kepadanya.
Kalau keburukan mereka dibalas dengan keburukan, apa bedanya diri kita dengan mereka?